Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Adoy di Rekam Cerita Misteri channel Cadaili. Nah, kali ini Mang Adoy bakal membagikan cerita dari Yudhistira Manaf dengan judul Eksistensi Nyai Ratu Kidul di dalam tubuh Sutinah. Sutinah menjerit histeris begitu jenazah suaminya diturunkan dari ambulan rumah sakit bandara. Hari itu, Minggu Wage, 30 Januari 2006, di Desa Juwana, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Jenazah diserahkan kepada keluarga, kepada Sutinah, istri jenazah. Almarhum Ramli Hanan dibawa ke kampung setelah terbang 1 jam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Jenazah Ramli Hanan ternyata bukan jenazah manusia biasa, tetapi jenazah itu adalah jenazah Raja Samudra Hindia, penguasa Laut Selatan yang menjadi kekasih sejati Nyai Ratu Kidul. Papa, mengapa Papa mati sekarang? Anak-anak masih kecil dan membutuhkan banyak biaya. Kok Papa tega sih mati duluan? Teriak Sutinah sambil membanting dirinya ke dinding ambulan. Sutinah kalap. Wanita beranak 5 dan bekerja sebagai buruh cuci itu tak sanggup menghadapi kenyataan bahwa Ramli Hanan suaminya meninggal mendadak karena sakit jantung di Kuala Lumpur, Malaysia. Subandi menyaksikan keadaan itu dengan girang. Dia memang menginginkan Ramli mati. Dengan begitu, dia akan leluasa mendekati Sutinah, bahkan menikahinya. Sudah 5 tahun Ramli Hanan bekerja di luar negeri. Setiap tahun dia cuti dan pulang kampung menemui Sutinah dan anak-anaknya. Selama bekerja di negeri orang, Ramli Hanan rutin mengirimkan uang kepada Sutinah. Semua anak-anak mereka bersekolah, berpakaian yang cukup, dan makan yang layak. Sutinah sangat pandai mengatur keuangan keluarga. Bahkan terakhir dia mampu membeli rumah sederhana di Desa Juwana, kampung di mana dia dan suaminya dilahirkan. Tubuh Sutinah menjadi lemas, lelah dan lemah. Kematian suaminya sangat sulit diterima batinnya. Apalagi kelima anak-anaknya semua menangis sedih, terpukul akan kematian tulang punggung keluarga itu. Dunia belum kiamat, Sutinah. Bersabar dan ikhlaslah menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bisikku meneduhkan perasaan Sutinah. Tuhan tidak akan menyiksa dirimu dan anak-anak dengan menurunkan musibah ini. Bersabarlah Sutinah, bujukku. Sutinah makin keras menangis, suaranya semakin kencang terdengar, dan aku nyaris gagal mengajaknya bicara. Tetapi aku tidak pernah lelah dan tidak juga kapok untuk mengajaknya bicara dan berusaha menenangkan perasaannya. Selain itu, tetangga yang lain, termasuk Ustazah Marwah Daud, juga mengajaknya bicara, memberi nasihat dan masukan. Semuanya berharap agar Sutinah tenang, tawakal kepada Allah, lalu dengan ikhlas menerima cobaan ini. Awan menggelap dan kilat pun menyambar bumi, diikuti oleh suara geledek dan petir yang seakan bersaut-sautan di kaki langit senja yang kelabu. Telah membuat keadaan menjadi sendu. Kampung kami tiba-tiba mengalami hujan lebat dan air menggenang di mana-mana. Padahal senja itu Ramli Hanan harus dimakamkan. Lobang kubur sudah disediakan di pemakaman umum Ratu Langit, Trenggalek Barat. Karena hujan sangat deras dan air menggenang di mana-mana, maka pemakaman Ramli Hanan dimundurkan. Namun ada sesuatu keanehan yang terjadi.
Gelombang laut Samudra Hindia membesar bagaikan tsunami. Air memasuki kampung tepi laut dan beberapa rumah hari itu disapu air. Badai dahsyat itu, menurut seorang dukun setempat, menjadi pertanda bahwa ada kematian seseorang yang tidak wajar. Artinya, ada pembunuhan dan ada yang mati terbunuh oleh seseorang yang sangat lihai. Mungkinkah Ramlihanan, suami Sutinah, dibunuh oleh Subandi? Pria yang terus-menerus mengejar Sutinah dan mencintai Sutinah secara membabi buta itu? Pikirku dalam batin. Memang ada rasa curiga bergelayut di hatiku mensiasati keberadaan Subandi dalam kehidupan Sutinah. Sutinah yang cantik, seksi, dan suaranya sangatlah lembut merayu membuat Subandi tergila-gila dari dulu. Sejak Sutinah masih gadis hingga Sutinah beranak 5. Memang aku mengetahui secara persis tentang kegilaan Subandi itu kepada Sutinah. Dia terus-menerus mendekati Sutinah, merayu dan memujuk wanita cantik bahkan tercantik di Trenggalek itu untuk menikahinya. Tetapi Sutinah menolak, menghindar, dan menjauh dari lelaki yang memiliki banyak tanah, banyak rumah, dan banyak kapal motor nelayan tersebut. Sutinah tidak mau mengkhianati cinta suaminya. Kasih sayang Ramlihanan yang begitu besar kepadanya dan kepada anak-anaknya. Sutinah lebih memilih menjadi buruh cuci ketimbang menerima tawaran uang jumlah besar dari lelaki yang dibencinya itu. Sutinah tidak malu menjadi tukang cuci, tidak malu pula menjadi pekerja rendahan di rumah kepala dinas Pemda Trenggalek. Dia menghadapi kenyataan itu dengan ikhlas, tawakal, dan pasrah. Ramlihanan sebenarnya melarang dia bekerja, tetapi karena keadaan serba kekurangan, maka dia pun terus melakukan pekerjaan itu untuk tambahan. Dan Ramlihanan pun akhirnya menyetujuinya. Pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat, hujan reda. Walaupun genangan air ada di mana-mana, namun pemakaman Ramlihanan tetap dilakukan juga. Warga tetangga dan kiai setempat membawa keranda ke pemakaman Ratu Langit. Setelah pemakaman, Sutinah menjerit lagi dan jeritannya itu membuat gelombang laut menjadi semakin besar. Laut Trenggalek pun meluap dan menjadi tsunami kecil di 5 desa tepi Samudra Hindia itu. Namun begitu Kiai Haji Mustafa Basuki meminta Sutinah diam, gelombang laut pun berhenti dan Samudra Hindia menjadi reda. Aneh, jeritan dan tangisan Sutinah bisa membuat laut bergelombang besar. Setelah itu, dengan diamnya, laut pun menjadi tenang kembali. Sutinah itu seorang wanita yang punya kemampuan linuwih, kemampuan lebih, indigo X-Beat. Tetapi dia tidak tahu tentang kelebihannya itu. Maka itu, jika dia mau, saya akan menjadikannya paranormal ulung. Dia akan menjadi dukun hebat dan mampu membuat laut tenang menjadi mengamuk, dan mampu pula membuat tsunami menjadi tenang. Ungkap Kanjeng Haryo Manggun Sugito, paranormal Laut Selatan asal Trenggalek, mengucap kepadaku. Kanjeng yang biasa dipanggil Ki Kanjeng ini memang mempunyai kemampuan lebih dan ketajaman indera keenam yang mega super. Maka itu Ki Kanjeng sering dilibatkan pada pilkada untuk menjadikan orang biasa jadi gubernur, bupati, wali kota, bahkan menteri. Ki Kanjeng mampu memanggil arwah orang mati dan mengajaknya bicara. Semua tokoh yang dipegang oleh Ki Kanjeng pasti berhasil. Tokoh politik yang tidak diduga-duga akan terpilih setelah diritual oleh Ki Kanjeng. Ki Kanjeng sangat tertarik pada Sutinah. Dia mendeteksi secara gaib bahwa Sutinah adalah seorang supramistika yang menjadi tiang penyanggah keselamatan Samudra Hindia. Sutinah adalah jelmaan Nyai Roro Kidul atau Nyai Roro Kidul yang maujud ke bumi. Roh Nyai Roro Kidul ada di dalam tubuh Sutinah.
dan kepedihannya tentang kematian Ramli Hanan, suaminya, adalah tragedi Nyai Roro Kidul yang menangisi Pangeran Samudra Hindia kekasih Nyai. Pangeran Samudra Hindia ada di dalam tubuh Ramli Hanan dan Ramlinya suami Nyai Roro Kidul di luar raja-raja Jawa sejak abad 12 lampau. Aku tersentak mendengar paparan mistik Ki Kanjeng yang sakti mandraguna. Sedang tentang Subandi, siapakah sebenarnya dia? Subandi adalah jelmaan makhluk gaib bernama Raja Setan Karanghaur. Subandi adalah jelmaan setan laut yang menjadi pecundang pantai selatan. Maka itu, walau setan karang ini tidak pernah mendapatkan cinta Nyai Ratu yang ada di dalam tubuh Sutinah, maka dia akan mengemis terus-menerus berharap, menghimbau, meminta, lalu merendahkan dirinya agar dapat cinta itu. Namun sampai hari kiamat, cinta Ratu Kidul tak akan pernah didapatkannya. Sementara sisi keuntungannya, Raja Setan Karanghaur, dia akan menjadi kaya raya selamanya. Usaha apapun, Subandi akan sukses. Jual beli tanah, jual beli rumah, dan usaha perikanan laut, semuanya akan diberikan kesuksesan. Maka itu Subandi kaya raya, banyak uang, banyak harta yang berlimpah. Namun karena aura setan dalam dirinya, maka dia asosial, dia pelit, kikir, dan sombong. Sebagaimana sifat setan yang bergentayangan di dunia antah berantah. Demikian cerita kali ini. Mang Adoy pamit diri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Terima kasih buat penulisnya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai jumpa di kisah rekam cerita misteri lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.